Moderasi atau dipandu oleh Lydia Natalia. Oleh sebab itu kepada Ibu Lydia Natalia kami persilahkan. Oke, Ibu Lydia Natalia, the stage is yours. Selamat pagi. Apa kabar? Seguis. For Seguis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Lydia Natalia, Faculty Head Seguis Quality Producer and MDRT Activation Manager. Dan hari ini saya akan moderatori sesi sharing session atau talk show dari dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, para atlet juara yang akan hadir pada hari ini, siapa saja sih? Tanpa lama-lama akan saya bacakan untuk profil dari mereka ya Bapak Ibu. Bapak Chandra Wijaya mulai bermain bulu tangkis pada usia 5-6 tahun di klub PB Raja Wali Cirebon dan pada tahun 1988 hijrah ke Jakarta. Lalu beliau bergabung pada PB Pelita Jaya. Setelah menjuarai kejurnas, beliau berhasil lolos ke Pelatnas Cipayung pada tahun 1993. Dan setelah itu selalu berprestasi di ranah nasional maupun internasional. Pencapaian-pencapaian luar biasa yang pernah diraih Pak Chandra Wijaya antara lain Piala Thomas Cup 6 kali, Piala Sudirman 6 kali, Asian Games 2 kali, 3 medali emas pada SEA Games, juara All England 2 kali, juara World Champions, dan tentunya Bapak Ibu pastinya medali emas Olimpiade Sydney 2000. Gak cuma itu aja ya Bu ya, Bapak Ibu ya, masih banyak lagi. Nah, setelah mengundurkan diri dari Pelatnas pada tahun 2006, Pak Chandra tidak berhenti untuk menjalankan passionnya di dunia bulu tangkis. Beliau membuat turnamen khusus ganda, membuka dan menjadi pelatih di beberapa cabang klub bulu tangkis DYSCW di beberapa kota di Indonesia, serta membangun hall bulu tangkis berstandar internasional DYSCW IBC di BSD Tangerang. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan meriah Bapak Chandra Wijaya. Iya Pak, oke. Mungkin Bapak mau nyapa-nyapa dulu boleh Pak? Selamat pagi tentunya semuanya. Terima kasih sudah diundang dan ini banyak banget. Semakin banyak semakin antusias, semakin bergairah juga untuk sharingnya nanti. Yes, tepuk tangan dulu dong. Pertama-tama mungkin saya boleh tanya nggak sekaligus? Ada yang suka bulu tangkis nggak? Maksudnya barangkali nggak kenal saya gitu. Beneran, serius, karena ini eranya saya udah STW kan gitu. Tapi minimal yang nasionalis harusnya tahu ya. Mohon maaf nih. Jadi kalau kesini saya suruh bawa raket katanya segala macam, waduh takutnya memang nggak kenal gitu. Jadi repot banget nih. Padahal lapangannya nggak ada, kalau bawa raket harusnya main kan gitu. Kerjain di dia gitu. Thank you ya kalau ada yang masih kenal, thank you. Terima kasih Pak Chandra, silakan duduk. Saya akan lanjutkan untuk selanjutnya. Kita akan mengundang pembicara kita yang kedua. Saya akan memperkenalkan Ibu Wina Prakusya. Mulai bermain tenis di usia 6 tahun dan mulai bermain untuk Indonesia pada usia 12 tahun, mulai masuk ke ranah internasional pada usia 13 tahun, dan luar biasanya walau usia yang sangat belia, Bu Wina berhasil untuk menempati peringkat nomor 2 di dunia untuk usia 14 tahun ke bawah pada tahun 1994. Di mana hanya satu tingkat atau satu peringkat di bawah Anna Kournikova. Nah, sepanjang karir seorang atlet tenis, beliau berhasil memenangkan 2
WTA double title, 9 ITF single title, dan 17 ITF double title, dan menjadi seorang Olimpian dengan mengikuti 2 Olimpiade, yaitu di Sydney pada tahun 2000 dan Athena di tahun 2004. Tidak hanya itu, beliau juga mendapatkan sederet medali emas pada Asian Games dan juga SEA Games. Dan rank tertinggi yang pernah diraih Bu Wina Prakusya adalah rank 13 untuk ITF ranking singles, rank 5 untuk ITF ranking doubles, rank 74 untuk WTA ranking singles di tahun 2002, dan rank 20 untuk WTA ranking doubles di tahun 2002. Bapak Ibu, setelah pensiun dari dunia profesional, Bu Wina terus melanjutkan passionnya juga di dunia tenis, di mana beliau membuka VVIP International Tennis School di Singapura pada tahun 2010 dan menjadi Head of Sport Taman Tennis Institute di Indonesia pada tahun 2013, dan luar biasanya lagi di tahun 2019 menjadi BOD Head and Coach pada West Tennis Academy yang sudah memiliki sekitar 4 cabang di daerah Jakarta. Bapak Ibu, mari kita sambut dengan meriah Ibu Wina Prakusya. Halo. Pada bawa raket. Gue bilang Kita dikerjain dikerjain gitu. ya. Udah gitu kita disuruh pakai baju Indonesia lagi tadi. Benar-benar disiplin gitu tuh. Ya curang. Hanya juga atlet. Saya sampai bilang, kok bajunya Yonex sih? Saya disuruh pakai yang hitam ini loh. Oke, sebentar. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. First of all, saya mau terima kasih dulu nih buat Sequis Team yang udah ngundang saya sama Chandra. Ini kita sudah lama banget nggak ketemu. Berapa tahun, Chan? Wah, Bu kapan ya terakhir ya? Basically tulong. Terakhir kita satu tim itu mungkin Kayaknya waktu Asian Games terakhir di Senayan kayaknya. Hah? Asian Saya Games ingat di saya. Senayan? Waktu ada meeting Asian Games di Stora kalau nggak salah. Ini ngawur ini. Gue yang lebih ngawur. inget kan. Ya. By the way, saya orang Jawa ya. Jadi Ya, waktunya maaf ntar habis kalau- deh. Sik toh. Basically saya orang Jawa. Kalau saya ngomongnya sedikit berbahasa Jawa, saya minta maaf ya. Ya. Banyak Dan yang ini Jawa di sini tapi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini Jawa bohongan. Aslinya Bandung tapi nggak tahu Jawanya bisa bagus banget. Cirebon. Hah? Jadi Jawa bohongan, saya kalau ketemu dia sampai bingung. Chan, kok bisa bahasa Jawa sih? Wah, lah Cipayung Jawa semua. Oh, oke. Oke. Ini ya ini tadi saya disuruh bawa sama Chandra juga suruh bawa raket. Tadi saya bilang sama dia, kalau bulu tangkis itu sebenarnya bisa loh, di mana aja bisa, tinggal bawa kok. Kalau lapangan, kalau bola tenis itu kan keras ya. Kalau mukulnya ke sana ke sini nih nanti pecah semua. Cuman ini saya pengen ajak kalian warm up dulu, bisa nggak? Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Tunggu. Ini Kita gak semuanya yel ini dulu. pelatih, Tadi saya motivator, apalagi nih. Jadi Hah? Ini kan kita olahraga. saya jangan suruh lari muter-muter aja lo ya. Oh, Ini aku kayak mau mana? nyuruh kamu lari muter-muter. Games ya? Ngerasain ini minimal pemanasannya atlet ya. Baru satu sesi atau baru satu model itu. Udah nih kita nih, duduk nih. Ayo duduk Pak. Boleh duduk kan? Kalian nggak boleh duduk. Kalau yang ngos-ngosan sama badannya begel-begel besok-besok, berarti Bapak Ibu kurang olahraga. Akteliranya ngos-ngosan. Oke baik. Tunggu saya juga ngos-ngosan soalnya. Oh kan? Quick warm up. Masih ada yang ngantuk? Gak ada ya, oke luar biasa. Ngantuk diulang lagi berarti. Kalau ngantuk ulang lagi. Oke, nah jadi kita akan mulai sesi talk show-nya. Dan nanti di akhir itu akan ada Q&A ya dari Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan buat para juara kita pada hari ini bisa dipersiapkan.
Nah, jadi saya yakin semua nih Bapak Ibu yang hadir itu pengen denger sih sebenarnya kisah dari Pak Chandra dan Bu Wine. Bagaimana sih awal karir Bapak Ibu nih untuk menjadi seorang atlet? Chandra House. Oh, So sweet. ah. Saya seneng di sini ya. Oke, silakan Bu Wine. Mungkin saya mulai dulu ya. Saya tuh mulai main tenis bisa dibilang very young, umur 5-6 tahun, saya nggak ingat pastinya, cuman kebetulan di rumah saya itu ada lapangan tenis dan orang tua saya tuh main tenis. Jadi kenapa saya suka tenis? Karena mungkin dari orang tua sendiri sudah mengarahkan saya ke tenis. Nah, along the way saya tuh sebenarnya suka tenis gara-gara satu sih, pengen masuk TV. Cita-cita anak kecil ya, tahu nggak? Maksudnya kalau sekarang mungkin sosial media udah banyak ya, cuman pada zaman saat itu TV itu cuman baru ada satu channel yaitu TVRI. Nah, cita-cita saya pada saat itu yaitu pengen masuk TV karena saya ngeliat wah jadi terkenal tuh enak gitu. Awalnya sukanya nari, cuman kan nggak mungkin ya jadi penari gitu kan. Orang tua, ngapain jadi penari? Kenapa nggak tenis aja? Yang pada setiap malam orang tua saya juga nonton TV itu, yang main itu Steffi Graf, Monica Seles pada saat itu. Jadi setiap hari itu cuma nonton itu doang. Kayak Win sini yuk duduk sama papa yuk kita nonton tenis. Jadi motivasi itu keluar gara-gara itu pengen masuk TV. Lucu kan, banyak dari kalian mungkin nggak tahu. Jadi pada saat saya menjadi pemain nasional dan menjadi lumayan terkenal, saya senangnya minta ampun, apalagi kalau pas masuk TV. Jadi itu cita-cita saya tercapai pada saat saya umur 12 tahun, yang dimana saya mulai masuk TV pada saat saya umur 12 tahun. Itu. Aku kira 12 namanya tahun sudah masuk TV ya Bu ya. Iya. Tapi, iya silakan Bu. Silakan. Iya, jadi kalau kalian pengen terkenal, Jadi pemain harus punya motivasi dulu, pengennya apa? Ya, jadi harus Kalau mau pengen terkenal TV gampang dulu. lagi, jadi selebgram itu kan cepet. Nah itu makanya dunia kan sudah berubah ya. Kalau dulu zaman kita Chan, zaman jebot ya, yaitu TV cuman TVRI doang Chan. Nah itu pun juga kayaknya kadang layarnya masih gecek gitu loh. Siapa yang banyak lah ya di sini ya, Bapak Ibu yang pernah zaman cuma TVRI doang gitu. Oke, your turn. Ya, silakan. Pertanyaan sama ya? Pertanyaan sama, bagaimana Ya, karirnya? saya mencoba singkat-singkat aja, tapi barangkali bisa tepat intinya. Jadi lebih kurang memang sama, 5-6 tahun itu ya udah sering dibawa papi ke lapangan. Terus memang background itu memang paling sangat penting ya, jadi lingkungan tuh mendukung. Artinya kebetulan juga papi saya atau olahragawan, keluarga itu suka olahraga. Papi saya tuh angkatan Christian Hadinata sama I Sumirat kalau di Jawa Barat ya. Jadi saya ulang lagi, saya itu lahir Cirebon. Jadi ya memang terusan itu lebih dahsyatnya lagi nih. Kakek saya juga suka, orang tua saya suka, paman saya, sepupu saya, bahkan kakak saya juga lebih dulu bermain ya. Artinya memang background seperti itu yang membuat saya tuh awalnya ikut-ikutan sih. Dan melihat lama-lama badminton punya sejarah yang luar biasa, artinya benang merah dan ya sangat membanggakan lah. Ini panggilan saya tuh, nah di sini kata panggilan artinya ketika prestasi yang luar biasa itu berarti sangat bagus menjadi berkat, dan pastinya kalau yang tadi Wina masuk TV dan lain sebagainya itu ya kepikir tapi nomor sekian lah gitu. Cuma ya itu tadi, jadi kalau tadi udah dibacakan juga kalau 8-9 tahun mulai serius. Terus umur 10-11 tahun saya ke Jakarta, ya nanti belum cerita yang lain ya, tapi maksud saya itu background saya di situ. Jadi memang lingkungan sangat penting dan mendukung. Selain itu memang pada akhirnya menjadi pilihan dan menjadi keputusan saya untuk bermain, ini menjadi pemain profesional gitu.
Oke, terima kasih. Ya. Kita berikan aplaus dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ternyata penting ya kalau kita memiliki lingkungan yang bisa mendukung karir kita dimanapun itu. Sama seperti kalau misalnya kita menjadi seorang financial consultant maupun leader ya, kita kalau misalnya memiliki ekosistem atau orang-orang di sekitar kita yang mendukung karir kita, itu juga bisa membuat kita menuju kesuksesan ya Pak. Awalnya mungkin dari pengenalan yang penting ya, dan juga mungkin sambil melihat situasi ataupun sambil ya kita bisa merekam dan melihat betapa atau baiknya kalau ketika kita menginginkan sesuatu tentunya kita mesti melihat situasi kondisi sekitar kan tentunya gitu. Akhirnya kita juga bisa belajar, mencontoh, meniru dan mengikuti hal yang baik itu kan tadi jenjangnya, tahapannya kan pasti ada ya. Jadi dari situlah saya mencoba bertahap satu demi satu. Itulah step-step yang saya lakukan dari kecil gitu. Oke, baik Pak. Mungkin kalau misalnya saya bisa bertanya juga ya, awal memulai karir, apakah itu smooth banget atau ada kerikil-kerikilnya di kiri kanan nih mungkin? Boleh dong diceritakan sedikit Pak? Wina dulu, saya dulu nih. Ayo, Wina dulu. lama-lama gamsit Gantian. nih. Bu Wina dulu silakan. Ya. Oke, buat saya ya pada saat saya umur 9 tahun itu kan saya, kalau Chandra pindah umur berapa Chan? 10-11 ya. Saya pindah Jakarta tuh umur 9 tahun. Jadi kalau kalian mikir, oh Wina mulainya cepet, iya sangat cepet. Banyak parents yang kebetulan sekarang saat ini kan saya sebagai kepala pelatih ya, mereka tanya emang lu pindah Jakarta umur berapa? Umur 9. Hah? Mereka sampai mikir, hah umur 9? Iya umur 9 tiap hari nangis. Iya tiap hari nangis. Saya tiap hari nangis pada saat saya umur 9 tahun tuh saya tiap hari nangis karena saya mesti pisah dari orang tua pada saat saya umur 9 tahun. Jadi keinginan saya pada saat itu setelah itu punya motivasi pengen masuk TV. Nah nextnya tuh apa tuh? Ya lu kalau mau masuk TV, lu mau jadi terkenal, lu mau jadi bagus ya lu pindah Jakarta gitu loh. Nah pada saat saya umur 9 tahun tuh saya pindah ke Jakarta. Kehidupan tidak seperti saya pada waktu itu di Solo. Dan along the way, kerikil yang tadi Lydia bilang itu, saya tuh sempat dicemooh, maksudnya bukan dicemooh ya kayak dianggap, lu kalau misalnya si Wina mah bagus karena orang tuanya mampu. Si Wina mah bisa gara-gara orang tuanya mampu. Jadi anggapannya mereka itu saya berhasil karena orang tua saya mampu. Dan saya setiap kali diomongin kayak gitu tuh saya keselnya minta ampun. Kok gua nih berprestasi tapi kenapa lu ngomongnya karena orang tua gua mampu gitu loh. Jadi saya di situ tuh kesel. Malah itu yang menjadi saya motivasi saya berikutnya bahwa gua mau buktiin bahwa gua bagus memang karena gua bagus, bukan karena orang tua gua mampu. Memang gua bisa bagus terus lu mau ngomong apa? Orang tua gue mampu lagi. Jadi saya buktiin tuh. Oh, kamu anak orang kaya ya? Hah? Kamu anak orang kaya ya? Sebulan. Nggak ada sebel gitu Emang loh gitu, pada emang saat dia itu sejak- setiap kali ada sponsor yang datang, jangan sponsorin Wina. Ntar ada lagi yang sponsor, jangan sponsorin Wina lah. Sebagai seorang pemain tenis itu kan perlu sponsor, bener nggak Chan? Nah ya. Jadi saya tuh kesel, jadi saya buktiin. Pada saat saya setiap kali diomongin kayak gitu. Sponsor yang nyari kamu, Win. Hah? Sponsor kalau udah top mah yang nyari kamu dong. Nah iya makanya sejak karena kejadian yang membuat saya kesel itu menjadi motivasi buat saya untuk bangkit lebih lagi. Karena saya nggak mau, saya pengen buktiin ke orang-orang bahwa saya itu bagus, memang saya bagus, bukan saya bagus karena orang tua saya mampu, enggak. Dan pada saat saya umur 12 saya bisa buktiin bahwa saya menjadi nomor 2 setelah Hana Kurnikova. Itu semua orang sampai akhirnya thank you. Semua orang tuh akhirnya oh iya memang Wina bagus. Memang Wina bagus bukan karena orang tuanya mampu tapi memang dia bagus. Dan pada saat saya umur 14 tahun saya buktiin lagi tuh. Ada lagi kejadian kayak gitu sama persis lagi. Saya keselnya minta ampun dan saya buktiin pada saat saya umur 14 tahun tuh saya masuk timnas, saya kalahin tuh semua senior-senior saya. Jadi, nah setelah itu saya menjadi pemain nomor 2 di Indonesia, Mbak Yayu. Singkat cerita, kenapa saya tadi kelupaan cerita nih? Iya.
saya tuh kenapa sih senang banget sama tenis, kenapa saya sampai mau ke Jakarta. Saya tuh punya idola saya pada saat itu tuh Mbak Yayu. Saya di SD itu ya, kita dulu nggak tahu zaman kamu sama nggak sih, kamu kayaknya lebih tua deh. Tua dikit lah, tua dikit. Peti. Jadi di SD itu saya masih ingat banget kalau pelajaran olahraga tuh ditanyain siapa pemain nomor 1 Indonesia, siapa pemain nomor 1 petenis Indonesia. Nah itu tuh kita harus bisa jawab tuh, kalau salah kan nggak dapat poin. Nah itu Mbak Yayu gitu loh. Jadi saya punya idola pada saat saya SD itu umur 8 tahun, Mbak Yayu. Dan pas saya ke Jakarta, saya pengen ketemu nih yang namanya Mbak Yayu. Dan saya ketemu. Di situ saya gemeteran sih ketemu dia. Ini ternyata nih yang namanya Mbak Yayu begini nih, gemeteran, bener-bener gemeteran. But I look up to her. Saya pengen jadi seperti dia. Dan itu yang menjadi salah satu motivasi saya juga, bahwa I want to be like her one day. Dan akhirnya saya bisa pada umur 14 tahun itu saya bisa satu tim sama dia setelah saya buktiin bahwa saya yang terbaik di junior ya, belum senior. Di junior saya kalahin tuh semua seniornya. Saya bisa satu tim sama Mbak Yayu, itu buat saya tuh suatu achievement yang luar biasa banget. Tapi perjalanan saya nggak cuma sampai di situ, saya ini orangnya bosenan. Nah, kita sampai di situ dulu. Saya lanjutkan ke Pak Chandra dulu. Kita keep dulu ya Bapak Ibu ya, bosenan nih kenapa sih bosenan gitu ya. Cuma yang bisa kita dapat apa sih dari kisahnya Bu Wina? Bahwa setiap goal atau setiap tujuan yang ingin kita capai itu harus ada yang mau kita korbankan. Kita nggak bisa ngerasa oke, semuanya enak-enak aja terus kita bisa capai goal kita, enggak. Tapi kita harus rela untuk berjuang demi goal kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, dan juga kalau misalnya ada kerikil-kerikil di jalan, justru itu bukan jadi demotivasi. Saya yakin Bapak Ibu pasti sering juga menerima penolakan ataupun kerikil-kerikil di jalan. Ya, itu bukan sebagai malah demotivasi, tapi malah menjadi motivasi yang lebih kuat lagi untuk Bapak Ibu. Oke, next kita denger yuk dari Pak Chandra, gimana sih Pak perjalanannya, apakah smooth atau ada kerikil-kerikil juga di jalannya Pak? Saya mungkin kebalikan nih, jadi dari awal masuk ke klub sendiri, ini kalau cerita panjang banget sih ya, mungkin saya harusnya sesi 2, Win, pagi kamu, sore saya gitu loh. Mestinya begitu, jadi pas ini kalau setengah-setengah kan kurang nggak nyampe gitu mestinya ya. Nah saya waktu naik pertama kali ke Jakarta udah ditolak tuh pertama kali ya. Terus juga ditolak karena terlalu kecil, dan kedua saya paham karena waktu itu saya belum ada prestasi, wajar sekarang kan juga ngelatih kan tahu ya, bisa ngelihat. Terus udah gitu kedua ketiga ya belum kelihatan karena masih kecil banget dan masih minderan gitu ya. Talentnya juga belum kelihatan atau saya belum olot betul. Itu saya pulang dulu waktu itu, disuruh pulang. Dan yang lain cerita lagi, artinya setelah itu saya persiapan lagi. Ini yang menjadi basic atau menjadi powerful saya dari awal sih, memang ketika milih atau udah komitmen, saya terus mencoba. Jadi nggak cuma itu aja. Nah setelah itu hampir setahun kemudian saya baru balik lagi dan kemudian bisa bersaing dan itu diterima. Dan saya juga bukan kebalikannya dari Win, sorry Win, karena biasalah kita joke ya. Saya kebetulan bukan yang cukup mampu, jadi saya pengen dapat beasiswa. Kira-kira begitu. Jadi kalau nggak dapat beasiswa full, saya pasti papi saya juga mungkin nggak mampu karena kakak saya udah pertama di sana, terus kedua ya saya terpaksa harus pulang dulu karena harus nyampe standarnya. Nah setelah itu ya lebih 5-6 tahun saya prestasi dan bagus, ya itu banyak juga sih. Nanti kalau saya bilang di skripnya itu kan cukup panjang ya. Saya pernah jatuh bangun, sakit kuning juga ya, itu 90-an. Jadi ketika saya masuk tuh saya gila-gilaan latihan tapi malah overtraining gitu. Saya pulang lagi 3 bulan, 6 bulan, badan saya udah kuning semua di antara kakak saya. Terus udah gitu ya saya pemulihan lagi. Terus puji Tuhannya bersyukur ada vaksin hepatitis waktu itu, jadi menguatkan saya main lagi. Terus ketika main single beralih main double gitu ya, dan itu masih di klub tuh. Terus lanjut lagi di PBSI atau di pelatnas sendiri. Itu standarnya waktu masuk pelatnas itu juara kejurnas seperti tadi. Saya sempat nggak diterima juga, artinya karena saking banyaknya dan partner saya juga yang luar biasanya.
Jadi kalau tadi dari awal saya bilang panggilan, itu ternyata ujiannya banyak. Jadi karena ya itu tadi ya sebagai basic yang utama ketika kemauan keras itu yang diuji, jadi saya tuh tetek gitu ibaratnya. Kita memang mesti tipikal yang termasuk saya fighter gitu. Jadi ketika ada masalah, ada kendala apapun, saya tetap sabar. Ya mungkin saya tipikal yang tekun, yang ulet dan yang tenang gitu ya. Artinya cukup sabar menjalani proses tersebut. Sampai tadi saya bilang juara kejurnas pun yang semestinya mutlak, karena saya dicomot dari klub Pelita tadi dan satunya lagi dari klub yang lain. Dan yang luar biasa saya langsung juara loh. Padahal saya waktu itu mau pulang itu luar biasa banget, saya nangis-nangis di parkiran ya. Itu salah satu yang sekarang bisa menjadi story bahwa panggilan itu nyambung sampai sekarang gitu loh. Jadi memang katakanlah kalau orang bilang ya Tuhan berperkara dalam hidup saya gitu. Ya, sampai sekarang. Jadi makanya buat berikutnya lagi apa? Saya masuk pelatnas tuh susah loh. Masuk pelatnas karena banyaknya udah gitu saya diminta tunggu 6 bulan lagi waktu itu. Jadi karena pasangannya nggak tetap itu jadi alasan yang nggak mudah buat saya masuk pelatnas. Waktu itu juara kejurnas sama Namri, dan Namri itu juga saya masuk duluan. Karena saya bilang saya orang yang punya target. Saya bilang, kayaknya kalau nggak masuk, saya tahu nih prosesnya harus sekian tahun, perlu waktu berapa tahun ke depan. Saya mau targetnya, saya tahu 21 tahun saya harus juara dunia. Terus udah dalam pikiran saya, udah dalam angan-angan saya, atau kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Meskipun kita harus punya toleransi ya, tahu ya. Artinya ada hal-hal yang lain juga yang tidak semua orang sama mungkin. Tapi kebetulan saya punya kemauan keras untuk itu. Jadi ketika nggak masuk saya udah langsung tanya dan memang berpikir ulang gitu bagaimana caranya. Sekaligus cari solusi, cari cara. Nah karena kau Chris itu dekat sama Papi gitu kebetulan. Lah untungnya saya waktu mau berhenti tuh sama Papi bilang, sebentar ya Papi tanya kau Chris dulu ya, minimal kan beliau di pelatnas gitu. Nah singkat cerita saya disuruh tunggu. Memang sewajarnya itu kan mutlak gitu, juara kejurnas itu masuk pelatnas. Nah benar untungnya ya, dengan segala cara, artinya bukan, sorry ya, saya bukannya tipikal suka KKN gitu enggak, tapi kebetulan itu memang jalan saya, 6 bulan saya masuk pelatnas gitu loh. Diterima, karena memang setelah itu periode berikutnya saya baru diambil lah gitu loh. Itu pun saya masuk sendiri, partner saya belum masuk loh. Ketat banget sampai sekarang pun, ya nggak tahu ya sekarang ya. Tapi lebih kurang kalau dulu ketatnya untuk bersaing dan berprestasi di nasional begitu. Jadi penolakan itu atau ngerasain, wah ini kayak rasanya antara jalan kita atau bukan, dan kesempatan yang baik atau memang ini jalan kita apa bukan gitu loh tadinya. Iya. Ya sampai akhirnya diterima, dan memang waktu itu ya lanjut lagi lah ceritanya, mati-matian lagi di pelatnas ya. Yes. Kayak gitu. Terima kasih Bapak Pak Chandra. Memang kalau misalnya saat kita sudah memiliki goal yang besar, kita juga harus, kalau saya lihat sebenarnya ngotot ya Pak ya, ngotot untuk bisa mencapai tujuan kita. Ya. Dan setelah ngotot juga sabar. Betul. Gitu ya. Ya, artinya ya sebetulnya kalau membagikan tips ya, kalau saya apalagi sekarang sebagai coach, saya suka kata profesional dan kata militan. Jadi ya artinya itu yang menjadi prinsip hidup saya juga, yang menjadikan saya menjadi juara gitu. Jadi kalau dibilang talent saya kurang, kita buktikan gitu. Dengan ketekunan, dengan keuletan, ya, dengan kesabaran. Saya kira kesempatan itu terbuka untuk siapapun. Semua kita di sini. Ya, artinya yang bodoh bisa jadi pinter, yang pinter juga hati-hati. Bukan berarti dia pasti sukses, enggak. Ceritanya apalagi? Banyak yang pemain lebih talented dari saya, yang saya kalahkan atau yang mungkin gugur di tengah jalan. Karena kita perlu lagi, yang paling utama lagi apa? Attitude. Ya, kaitannya lagi apa? Mental karakter saya bagus. Bukan muji diri sendiri ya, tapi minimal standar saya harus, memang itu yang saya pegang sampai sekarang. Makanya tadi kalau saya share cerita, saya punya klub, saya bangun hall sendiri 9 lapangan internasional. Saya mau jadi inspirasi, mantan pemain harus sukses juga bisa. Sekarang pemain dunia atau mantan atlet, apalagi bulu tangkis yang hebat. Kita punya hall bulu tangkis standar internasional yang membanggakan bangsa nggak sampai sekarang Indonesia? Setengah-setengah bro. Saya nggak mau setengah-setengah. Mati-matian sampai sekarang masih berdarah-darah pun saya maju terus.
Ya, termasuk Rejuve nih saya bawa-bawa karena apa? Ini Pak Richard nih, salam ya. Masuk ke bantu juga, thank you loh. Nanti abis ini yang ikut di sponsor ya. Paling enggak, udah gitu ya, kaitannya apa lagi? Kalau di Indonesia masih ada istilah double minority segala macam, kayak saya termasuknya apa? Saya dari awal ngomong nasionalis ya. Saya mau nunjukin bahwa orang kayak saya ini orang yang paling berperan juga untuk bisa memperlihatkan merah putih terus berkibar untuk Indonesia. Kalau yang lain hitung-hitungan, saya nggak pakai hitung-hitungan Pak. Hitung-hitungannya ya tentunya hall saya sekarang udah jadi, udah paling megah juga boleh dibilang ya, bukannya sombong ya, tapi paling enggak saya ya bukannya apa ini nih kita ceritakan udah ngomong seperti nanti ada pertanyaan bagaimana katanya kalau udah seperti sekarang. Ini kesempatan saya untuk bisa men-sharingkan kepada adik-adik khususnya ya. Ini pada senior-senior atau yang lebih tua ini pasti saya juga pasti harus berguru sama beliau nih. Tapi minimal yang masih kecil-kecil yang masih di bawah-bawah atau karena pengalaman hidup saya juga belajar yang nggak hanya di lapangan, saya juga tahu bagaimana propose atau buat proposal sampai kalau Bapak Ibu pokoknya ke lapangan tuh sponsor saya penuh lah gitu ya. Mungkin dari dari government atau dari swasta segala macam. Jadi minimal ya saya udah lebih banyak pengalaman di situ sehingga ngerasain gitu perjuangan dari bawah, sulitnya untuk mencari bukan hanya dana ya. Terus pada akhirnya lagi apa? Saya suka juga orang yang punya visi misi yang sama, punya semangat yang besar yang sama dan punya hati yang besar juga. Mungkin saya terakhir sih, karena saya punya hati yang besar juga yang mungkin saya bisa sharekan kepada Bapak Ibu sekalian khususnya. Rata-rata orang yang mau jadi besar bisa, tadi kalau naik bagus. Tapi mungkin timbul karakter yang mental yang buruk itu. Sehingga serakah atau mungkin kendor atau jumawa orang bilang. Tapi saya enggak. Sekarang saya justru mau memberikan diri saya terus. Tiap hari saya ada di lapangan, bahkan saya tinggal tidur di lapangan. Dulu belum jadi pun saya tinggalnya di proyek, di mes. Sampai sekarang juga begitu. Ya meskipun saya punya rumah saya sendiri, tapi hari-hari saya banyak di lapangan gitu ya. Ya karena memang mungkin panggilan saya di situ sih gitu. Jadi saya tidak mau kendor, artinya memang kalau dibilang ini jiwa atau hidup saya, berarti sepenuhnya saya akan berusaha all out terus sampai Tuhan panggil, mungkin begitu ya. Wah, oke. Nah, jadi harus jangan setengah-setengah, all out terus gitu kira-kira. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Kalau sudah mendalami satu karir, udah mendalami menjadi seorang financial consultant, menjadi seorang leader, jangan apa Bapak Ibu? Jangan setengah-setengah. Janji ya Bapak Ibu ya, jangan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu para juara kita. Oh ya, di mana ada kemauan, ya orang bilang di mana ada kemauan pasti ada jalannya. Bagaimanapun caranya, pasti ada jalannya aja. Ngontok. Percaya sih gitu ya. Setuju sekali. Iya. Setuju banget. Nah, mungkin kalau misalnya saya bisa lanjutkan nih ya. Kalau misalnya secara singkat aja, mungkin rutinitas waktu menjadi atlet itu seperti apa sih? Dan apa aja yang dibutuhkan tuh? Oke, gantian ya Chan. Panjang banget tadi ngomongnya. Makanya harus Tapi bagi gua terinspirasi sih. sih. Ya ini Chandra ini kalau ngomong sedikit tentang dia ya. Dulu kan tahu dia sejak tahun 97. Kebetulan kita sama-sama tim di SEA Games. Pelatih saya fisik, yang kebetulan pelatih fisiknya dia juga. Kita punya pelatih fisik yang sama. Dia tuh selalu bilang, tuh loh Chandra tuh luar biasa, hard worker person. Jadi dia ini salah satu yang memang gigih sekali. Nah tadi dia ngomong kayak gitu, saya mengiyakan karena dia memang orangnya seperti itu dari zaman kita di pelatnas. Luar biasa ini Pak Chandra. Kayak rutinitas saya sebagai atlet, kalau mungkin di pertenesan itu sedikit berbeda dengan bulu tangkis ya. Kalau bulu tangkis pertandingan tidak sebanyak tenis. Kalau di tenis itu hampir setiap minggu pasti ada pertandingan. Jadi persiapan yang kita lakuin itu tidak pernah berhenti. Tidak ada yang namanya off season ataupun on season, tidak ada. Jadi setiap minggu itu kita harus on season terus. Nah buat saya sendiri pada saat saya menjadi petenis profesional, itu setiap minggu saya punya target. Setiap minggu saya punya goal. Tadi ngomongin yang bosen, ya kadang ada tuh rasa bosen. Makanya kenapa setiap kali itu saya harus mengingatkan ke diri saya sendiri bahwa target kamu nih apa? Habis turnamen ini nih targetnya apa? Habis turnamen ini targetnya apa?
habis turnamen ini targetnya apa. Jadi setiap minggu tuh saya harus mikirin target saya ini apa. Karena setiap minggu tuh di tenis ada turnamen. Jadi misalnya nih contoh, minggu pertama saya kalah di babak pertama ataupun kedua. Oke, nggak apa-apa. It's okay, it's just another tournament. Minggu depan ada turnamen lagi. Jadi persiapan apa tuh? Dalam waktu 1 minggu itu saya persiapannya tuh ngapain? Ya tetap harus latihan, tetap harus fokus, makan yang benar, perbaikin kesalahan yang kita lakuin pada saat di pertandingan pertama. Let's say pertandingan kedua masih kalah lagi, first round, second round, aduh, mulai kayak aduh kok gue jelek ya. Tapi evaluasi diri lagi, apa sih salahnya, kenapa masih belum berhasil. Jadi intinya mentality yang saya harus punya pada saat itu tuh nomor 1, never give up. Nomor 2, trust the process, karena setiap kekalahan tuh pasti ada maknanya. Nggak melulu kalah itu tidak ada makna, enggak. Bisa aja pada saat week pertama saya terlalu tegang, karena week pertama biasanya masih tegang banget ya, kayak ketemu si A, si dit 1 misalnya, si dit 1, wah dia jago banget, ya udah. Berarti kita pelajarin kenapa nih kalahnya karena tegang. Minggu kedua coba kita perbaikin. Dalam waktu 1 minggu itu yang saya punya untuk memperbaiki kekalahan minggu pertama, saya evaluasi kenapa saya tegang, kenapa saya nggak bisa kasih yang terbaik. Nah itu saya latih tuh. During that practice session, pasti selalu saya harus bawa pelatih saya. Jadi peran pelatih itu penting buat saya karena tanpa pelatih saya sendiri juga luntang-lantung. Luntang-lantung tuh bahasa Indonesianya apa ya, Chan? Luntang-lantung bahasa Indonesianya apa, Chan? Kehilangan arah. Ya, kayak bingung gitu loh. Aduh, aku ngapain ya? Minggu ini ngapain? Misalnya main hari Selasa kalah, dari Selasa ke Minggu tuh ngapain gitu loh. Kalau nggak ada pelatih tuh kayak bingung. Makanya buat saya tuh pelatih itu sangat penting ya, terutama yaitu untuk mengevaluasi, untuk saya sharing apa sih kelemahan saya pas lagi minggu pertama saya kalah tuh apa, dan itu dilatih oleh dia selama 1 minggu itu. Misalnya itu masalah mental, ya udah saya cuma visualize, dia ngingetin saya coba visualize kenapa coba visualize. Normally the second week setelah minggu kedua itu it gets better. Jadi terus itu pertandingan tenis itu nggak 1-2 minggu, 3 minggu, tapi bisa 1 bulan penuh, kadang 6 minggu berturut-turut. Jadi intinya buat kita itu tidak pernah ada off season, selalu on season. Kekalahan ataupun perasaan bosan ada, tapi kembali lagi target yang kita mau apa. Kalau Chandra tadi bilang target 6 bulan masuk pelatnas ya Jan. Nah kalau saya sendiri pada saat itu saya harus pergi 6 minggu, saya paling nggak harus menang 1 turnamen. Sebelum saya menang 1 turnamen, ikut lagi. Pokoknya harus pulang tuh bawa gelar aja. Kalau nggak bawa gelar ya mau 3 bulan di Eropa, 3 bulan di Eropa, 4 bulan di Amerika, 4 bulan di Amerika sampai bawa gelar pulang. Tenis soalnya profesional tuh, jadi bisa nunjukin prestasi di luar, bisa mandiri istilahnya. Kalau dulu badminton ya Wina, bedanya gitu. Beda, ya. Saya nungguin karena kalau di pelatnas itu istilahnya apa ya, memang daftar kemana-mana pun harus melalui pelatnas gitu. Jadi 18 tahun saya masuk ke Cipayung, ya 3 tahun lah baru juara dunia gitu. Artinya jenjangnya memang harus lewat pelatnas, beda sama ya beda tenis. Sama tenis, karena tenis kan profesional, jadi kita bisa maju terus daftar kalau di kita tenis sendiri. Jadi begitu, itu cerita saya gimana proses rutinitas saya sehari-hari. Pokoknya saya pulang kalau saya pergi turnamen tuh, iya, makanya nggak pernah ketemunya cuma Ketemunya di sirkuit lah ya. Ketemunya di acara sirkuit. Ketemunya pas multi event, SEA Games, Asian Games gitu. Multi gitu. event. Biasanya ketemu sama Chandra kalau multi event kan. Kalau seringan ketemu bahaya kok. Aduh, ini seru ya sekali ini ya. Interaksi antara 2 atlet dunia kita ya Bapak Ibu. Nah kalau ini saya ada tangkap beberapa poin nih yang sangat menarik dari Bu Wina ya. Mungkin sebentar ya Pak ya. Jadi kalau tadi ada juga disebutkan bahwa ada harus terus berlatih dan harus fokus. Betul. Harus terus berlatih ini juga termasuk untuk kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya skill yang tidak diasah, setalenta apapun yang kita punya, kalau kita tidak asah setiap hari atau setiap minggu secara disiplin, skillnya tidak akan makin baik. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin talenta sekali nih, public speaking, closing dan sebagainya, tapi kalau nggak pernah aktivitas sama aja
tidak bisa berkembang. Gitu Ya, ini bagusnya atau kaitannya ya, kalau kami jadi atlet, tadi kalau dibilang kita briefing sebelumnya sama Lydia, sama beberapa tadi, kita aslinya tuh kita nggak pinter ngomong sih gitu. Karena kita orang lapangan, jadi berapa kali di briefing, nanti takutnya capek duluan atau abis duluan nanti gitu. Cuma gini, ya prakteknya sebagai atlet tuh artinya, kita memang teori kita tahu seperti tadi, seperti bahkan saya di luar kepala pun bisa tahu angan-angan goalnya, setting waktunya segala macam. Nah, tapi yang paling penting lagi sebetulnya apa ya? Ya praktek sih orang tuh. Jadi kan tadi saya bilang satu persatu ya dari bawah sekalipun, jangan gampang nyerah tadi Winner bilang. Prosesnya tahap demi tahap, ya attitude, terus mungkin juga kejujuran. Karena dari awal itu juga sebetulnya orang akan melihat kita, apalagi sekarang paling gampang tuh. Saya kan juga merekrut atlet atau termasuk karyawan, backgroundnya kita bisa lihat dari sosmednya misalnya. Kalau lihat sosmednya aja mungkin nggak jadi berkat gitu ya. Orang lihat juga, oh ini tanggung jawabnya kurang. Pasti teman-teman, apalagi mungkin atasan, kan kita perlunya coach kan di situ ya. Jadi kalau saya bilang militan itu apa? Saya suka kata itu karena saya memang militan terhadap diri saya sendiri. Dan kedua, saya selalu memaksakan, atau orang biasanya kalau tidak terpaksa, dipaksa, ya memaksakan diri untuk bisa, sampai bisa. Termasuk saya bisa jadi juara gimana? Saya sedikit demi sedikit, padahal waktu itu namanya nyoba ya. Tapi saya bisa. Karena saya memang, orang tahu ya kapasitasnya kalau satu persatu itu tahapan demi tahapannya. Kalau di lapangannya ya, kita melalui proses kemana-kemananya gitu sebetulnya kita bisa nyambung tahu. Tapi karena kalau hubungan kita, komunikasi kita, koordinasi kita nggak bagus, bahaya. Termasuk itu menurut saya ya. Meskipun olahragawan, sisi politisnya atau kalau dibilang ya di sini memang luar biasa lah. Tapi ketika kita itu artinya apa? Orang yang memang sudah berprestasi seperti saya, seperti kita ini yang bisa jadi contoh gitu ya. Itu karena apa? Prakteknya luar biasa daripada di luar ini katakanlah orang yang punya skema program bagus tapi sama juga ada hasilnya nggak? Karena belum. Yes. Nah ini loh yang paling penting saya sukanya di situ kalau saya prakteknya lebih banyak, turun ke lapangan lebih banyak, endorse-nya atau misalnya cari peluang lebih banyak, gitu loh. Termasuk kan tadi saya bilang, saya bangun hall juga kemampuan saya separuh atau lebih, tapi propose saya keluar tuh, wah ya bukannya ngemis-ngemis ya, tapi memang kemana-mana. Karena background saya bagus, orang begitu tahu otomatis luar biasa Jan. Saya support. Terus dan lain sebagainya gitu, minimal gitu. Ada yang orang-orang yang passionnya atau punya hati yang besar, pasti akan dukung kita. Meskipun katakanlah saya termasuk ya tentunya punya asuransi nih, punya background luar biasa. Kadang-kadang saudara belum tentu juga orang lihat apa, wah kita kok biasa aja seolah-olah. Saya beli putus udah 2 apa 3 gitu. Tapi yang jalan tuh malah sekarang dari temen yang Cang gimana tiap hari kontak gitu. Jadi anyway kalau kemarin kebetulan saya kena vertigo begitu ya harus masak dan juga nggak sulit itu rasanya wah ya untung punya asuransi ya gitu loh. Kira-kira begitulah itu share-nya yang luar biasa sih yang kita alami bersama teman-teman asuransi nih gitu. Ini Bapak hari ini yang datang sekitar ada 400 orang habis ini Bapak di prospek Pak. Oke, ya. Kalau perlu nanti berarti saya apa yang sponsorin saya lagi enggak? Kalian dia. Ini kalian. Sama ya Bu Wina juga ya calon nasabah ya langsung ini matanya langsung tajam semua ini ya. Otomatis ya ini apa memang jadi bagian dan kita ya, semua satu kehormatan. Pernah di prospek Chan? Pernah di prospek? Sering. Oh. Sering dong. Gak salah sih kalau ada yang mau minta nomor teleponnya langsung. Ini saya rasa nanti keluar langsung diserbu gitu ya. Biasanya diserbu minta foto, ini diminta telepon ya buat dikirimin proposal. Oke. Nah, tadi juga saya nangkep poin yang penting sekali ya mengenai kalau misalnya kita itu harus memiliki sistem tapi program, tapi ada tapinya. Jangan cuma punya program atau sistem yang bagus, harus juga pinter untuk dieksekusikannya. Sama kayak kalau misalnya kita tahu teori banyak, tapi nggak pernah dipraktekkan sama saja, ya, gitu. Penting nggak sih Pak untuk mengetahui teori? Penting. Tapi kalau nggak dipraktekin, ya sama aja. Ya latihan kan misalnya program ini seminggu ini atau buat pertandingan, terutama kalau mungkin di asuransi ini kan targetnya sebanyak mungkin
Ya mana yang goal kan syukur, lebih kurang sih sama sebetulnya. Ya kita punya planning kan harus bagus dong, punya program harus bagus kan gitu. Yes. Oke, deh kita berikan tepuk tangan lagi dong buat Pak Chandra dan Bu Wina hari ini ya. Wah, semakin banyak kita merasakan sebenarnya mental ya. Kita ngomong mental juara. Itu banyak sekali korelasinya antara atlet ya dengan kita sebagai financial consultant dan juga leader Bapak Ibu. Cuma bedanya kalau atlet latihannya kayak tadi ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada sesi duanya ya? Ada sesi Break duanya. lagi. Ada Boleh sesi, juga sih. soalnya saya lihat udah mulai sayup-sayup lagi nih, berarti mau lanjut lagi ya sekali lagi ya Bu Wina ya. Atau kali ini Pak Chandra Sandra. muter gitu ya. Kalau dari awal kan saya bilang, oh tapi tempatnya kecil. Saya bilang lari 10 puter boleh nggak tuh? Waduh. Bercanda. Oke. Cukup ya, nanti waktunya habis. Oke, Bapak Ibu, ya jadi sekali lagi kita juga bisa mendengarkan bahwa pentingnya peran coach. Nah tadi mungkin udah sempat disinggung sedikit ya oleh Bu Wina. Boleh dong diceritakan lagi gitu, mungkin peran coach itu seperti apa sih di perjalanan karir dari Bu Wina dan juga Pak Chandra? Silakan Bu Wina. Peran coach itu menurut saya sangat penting ya, karena selain dia bisa mengarahkan, dia juga bisa memberi motivasi, dan yang pasti dia itu akan selalu mengingatkan kesalahan kita supaya jangan terulang kembali di pertandingan berikutnya. Kalau mungkin di sisi insurance seperti ini, ya kita belajar, misalnya kita gagal atau nggak goal lah dengan klien A atau klien B, nah itu mungkin dari pelatih ataupun dari leadernya ini bisa mengingatkan, oke, mungkin next time mesti begini cara approach-nya atau mesti begitu cara approach-nya. Jadi menurut saya leader ataupun coach itu perannya sangat penting. Dan yang paling bagus sih kalau komunikasi di antara kedua leader ataupun di bawahnya atau coach dengan pemainnya itu komunikasi yang harus saling terbuka. Jadi jangan istilahnya malu atau sungkan atau ya nggak berani ngomong gitulah. Keterbukaan satu sama lain itu sangat penting untuk mensukseskan suatu pertandingan ataupun mensukseskan suatu gol yang memang sudah dicetak bersama ataupun yang akan kita kejar ke depannya gitu loh. Jadi